Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com dan hari ini kami ada Vita Datau. Apa kabar Vita? Baik semuanya, selamat berjumpa para pemirsa dari kabarnews.com. Saya senang sekali ada di sini Pak John. Boleh memberi latar belakang sampai bisa dalam bidang gastronomi? Silakan. Oke, ini menarik ya. Jadi background saya sebetulnya saya arsitek, lulusan Universitas Indonesia, lalu saya ambil masternya di Australia, fokus on the project management. Tapi pada perkembangannya memang saya bekerja sebagai konsultan saat itu, lebih banyak klien saya adalah minyak, ya, jadi oil company gitu. Nah, di satu poin saya bekerja buat United Nations World Food Program. Nah, disitulah saya jadi sering keliling Indonesia untuk bekerja buat lembaga PBB ini ya. Nah, jatuh cinta saya pada makanan Indonesia ya saat itu. Saat saya makin datang ke satu tempat, saya melihat keunikannya, budayanya dan segala macam, sehingga akhirnya saya mulai tertarik lah ke arah situ. Nah, 2013 saya dikasih challenge lah untuk jadi ketua di sebuah organisasi namanya Akademi Gastronomi Indonesia. Dan itu saya lakukan lebih kurang 5 tahun gitu. Dan hasilnya adalah yang sekarang sudah banyak terlihat lah gitu. Bagaimana kita meng-connect dots semua pelaku kuliner, stakeholders dan segala macam. Walaupun masih banyak yang harus kita kerjakan, masih banyak PR-nya. Nah, itulah kenapa saya kejebur istilahnya di gastronomi. Ya. Nah, mungkin bisa terangkan apa itu Indonesia Gastronomy Network? Oke. Jadi begini, setelah bekerja untuk bidang ini, saya melihat potensinya Indonesia gastronomi itu sangat-sangat luas ya. Jadi di situ banyak orang yang melakukan kerjanya, tetapi tidak melihat kekuatannya, sehingga kadang-kadang overlapping. Nah, begitu saya bekerja untuk tenaga ahli menteri di tahun 2016 sampai 2019 sebagai tenaga ahli menteri pariwisata, itu saya mulai membukakan networking saya keluar. Apalagi waktu itu Akademi Gastronomi Indonesia yang saya pimpin itu juga menjadi anggota International Gastronomy Academy yang headquarter-nya di Perancis. Jadi networking dunia terbuka, lalu saya melihat bagaimana ya kita menata di Indonesia supaya semua orang bekerja berdasarkan kekuatannya. Sehingga hasil yang didapatkan itu akan lebih impactful. Gitu. Nah, di sisi lain adalah semua organisasi ataupun individu yang bekerja ini harus kita globalkan, harus kita connect dengan dunia luar supaya mereka punya koneksi dan globalisasi kuliner ataupun gastronomi Indonesia ini lebih cepat gitu. Nah, itu sebabnya saya membuat satu platform. Jadi this is not organisasi tetapi this is platform. Siapapun boleh ikut, tetapi persyaratannya harus dia sudah punya reputasi global, regional. Kalau dia belum pernah, dia hanya bekerja untuk di dalam negeri, mungkin dia akan kita jadikan masuk di dalam inkubasi lah. Bahwa ini adalah salah satu yang memang potensi untuk kita connect dengan dunia luar gitu. Jadi aktivitas apa yang dikerjakan oleh organisasi atau platform ini? Oke, jadi satu adalah yang paling dekat ini kita lagi menyiapkan satu kerjasama dan ini sudah ditandatangan kerjasamanya dengan Google Art and Culture. Google Art and Culture ini itu memang memilih siapa yang menjadi mitranya untuk provider atau yang mengisi konten food culture. Kebetulan Indonesia Gastronomy Network memenuhi syarat gitu karena memang yang kita kerjakan adalah kita meng-connect dots semua pelaku. Jadi kita bukan fokus di satu misalnya asosiasi chef, dia kan hanya bicara tentang chef. Lalu asosiasi misalnya yang bicara tentang bumbu ataupun rempah, dia hanya fokus di situ. Sedangkan Indonesia Gastronomy Network ini bisa bekerja sama dengan banyak pihak dalam dan luar negeri, termasuk teman-teman diaspora nih, restoran-restoran diaspora di luar gitu.
Nah, itu sebabnya dalam waktu dekat kita akan launching sama-sama, ini sedang disiapkan, edisi pertama kita akan naikkan spice dan jamu. Karena memang Indonesia, jamu Indonesia itu adalah yang menurut saya itu satu-satunya yang unik di dunia ya. Dan dalam keadaan sekarang orang selalu berpikir jamu itu bisa menjadi daya tahan tubuh jika diminum secara konsisten. Nah, itu. Lalu kedua apa adalah kita memang membuka lobby-lobby ataupun membuka inisiasi program maupun proyek untuk bisa tujuannya adalah mengglobalisasikan kuliner Indonesia. Karena apa? Karena memang itu kita masih perlu kerja keras ya. Kita masih jauh sekali dengan negara tetangga kita gitu. Di sisi lain adalah Indonesia Gastronomy Network di dalam negeri itu bekerja dengan banyak pemerintah daerah untuk mereka mau kita persuasif ya ataupun kita bujuk untuk dia mau fokus di mengembangkan destinasinya terutama ke arah quality tourism di bidang gastronomi. Karena kalau kita bicara gastronomi ini kan hulu hilir ya, semuanya kena. Dari petaninya sampai dengan ujungnya yang ngejual itu semuanya kena. Itu sebuah ekosistem. Ya. Jadi kopi itu itu salah satu juga kan? Part of Yes, gastronomy. yes, kopi, teh itu walaupun memang bukan menjadi kekuatan utama kita, tetapi kita pernah ada di situ, pernah ada di posisi 4 eksportir tea terbesar. Apalagi kopi, kopi kita yang single origin itu boleh dikatakan sebetulnya jago kandang dan harusnya jago dunia gitu, jago global. Tapi karena memang sistem perdagangan kita belum menunjang, sehingga kita masih perlu kerja keras juga untuk bisa menjual itu sebagai single origin keluar dalam bukan hanya green beans gitu. Ya. Nah, ada sebut di sini ya, gastronomi tourism. Coba terangkan apa Yes. itu? Oke, nah gini. Jadi kalau bertanya tentang gastronomi tourism, mungkin kita lihat dulu bahwa gastronomi itu adalah value chains atau ekosistem yang memang dari hulu hingga hilir. Termasuk di dalamnya adalah produser, ada petaninya, ada nelayannya di situ ya. Lalu ada distributor, dan distributor itu bisa juga yang tradisional maupun modern market. Lalu ada yang namanya kreatif proses, di mana setelah dia datang ke meja dapur kita, baik di rumah tangga maupun di restoran, itu ada yang namanya cooking method dan segala macam, termasuk melibatkan resep-resep tradisional maupun yang fusion. Dan semua proses itu membentuk suatu storytelling, karena pasti ada involved culture, heritage, history, dan ini yang bisa kita promosikan ke tourism. Makanya namanya jadi gastronomi tourism. Kalau kita cuma bicara misalnya gastronomi culture, berarti kita hanya bicara tentang cerita-ceritanya saja, storytellingnya saja. Itu kira-kira mengapa harus gastronomi tourism. Nah, ada lagi yang menarik ini ya. Kalau kita bicara hulu hilir, ini tadi yang tadi saya jelasin. Ini adalah proses di mana ujung-ujungnya adalah komersialisasi. Komersialisasi ini melalui biasanya apa? Wisata yang paling gampang. Karena kita menjual sebuah destinasi yang lengkap bisa bercerita dari A sampai Z, dari hulu. Nah, kalau ini terjadi, makanya satu destinasi bisa dikatakan sebagai destinasi gastronomi. Kalau dia cuma hanya sepotong-sepotong mungkin, atau di sini saja, di ujung saja ada makanan, ada pasar gitu, tapi dia tidak bicara ujungnya atau hulunya, ini bisa kita sebut sebagai destinasi kuliner. Jadi memang ada levelnya itu, food, culinary, and gastronomy. Nah, ini kekayaan kita loh. Aset kita yang luar biasa ini, kita punya yang paling, ini adalah etnik kita lebih dari 1.300. Ini adalah plants kita yang ini 60% ini bisa dimakan. Nah, ikan air tawar kita, ikan air laut kita, inilah jumlahnya. Bahkan kita punya 88 juta hektar tropical rainforest, di mana kalau itu kita punya tropical rainforest, biodiversity-nya pun juga luar biasa. Nah, kenapa kita harus bicara tentang budaya bahari gitu misalnya di sini? Karena kita punya water yang 70% areanya dibandingkan dengan land-nya. Jadi ikan-ikan kita ini sebetulnya adalah sumber ingredient dari gastronomi kita yang bisa kita gali. Itu. Nah, Indonesia gastronomi sendiri harus kita akui bahwa dia punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa segitiga, triangle konsep? Karena memang
Indonesia gastronomi itu dibentuk oleh fondasi yang kuat, yaitu culture dan history yang mampu membuat storytelling yang menarik. Di mana kolom kanan kirinya itu adalah local produce, salah satu spice. Yang terbesar adalah kita punya spice kita itu yang beraneka ragam. Kita punya yang jarang sekali negara-negara lain punya. Kalaupun mereka punya, tidak sebanyak kita. Itu ritual and ceremony yang berkaitan dengan makanan. Jadi kalau bicara Indonesia, gastronomi, tourism, kita punya banyak sekali destinasi yang punya bold experience untuk diceritakan. Itu ya. Kira-kira begitu nih. Saya stop dulu share-nya. Oke. Jadi boleh kasih contoh tourism destination ada di mana sekarang? Ada. Kita punya di Ubud yang sekarang sedang dikerjasamakan dengan UNWTO. Jadi pada saat saya menjadi tenaga ahli menteri, itu ada satu destinasi yang memang kita pitching ya, kita ajukan ke UNWTO itu untuk menjadi prototipenya dia. Jadi kalau kita bicara United Nations Tourism Organization, itu kan dia adalah organisasi PBB yang paling tinggi yang ngurusin tourism. Nah saat itu kita pun juga harus bersaing dengan negara-negara lain karena Peru saat itu sudah di-approve untuk menjadi prototipenya mereka. Tapi karena satu dan lain hal, presidennya ganti, akhirnya itu proyek itu idle, kosong dulu gitu. Saat itu Thailand yang mengincar, karena Thailand sudah bikin satu kongres besar, which is dengan UNWTO. Saya masuk di tengah-tengah dan saya presentasi ke mereka bahwa saya yakin Indonesia bisa menjadi negara terkaya gastronomi di dunia. Dengan keyakinan itu, saya kasih tahu berapa pilihan dan segala macam, akhirnya mereka tertarik dan kita yang dipilih. Nah, sebelum kita lihat destinasi mana, ini mungkin ini adalah basicnya kenapa sebuah gastronomi destinasi itu dipilih gitu, ataupun kenapa sebuah destinasi itu dibilang sebagai destinasi gastronomi. Kita harus bicara di situ makanan harus menjadi lifestyle. Jadi bukan makanan yang dari luar artinya local wisdom-nya. Memang sudah makan makanan itu. Lalu dia harus punya lokal produk yang kuat, yang ingredient, spice, dan segala macam. Harus ada cultural and history-nya. Harus ada cerita-ceritanya di balik makanan itu, dan yang paling penting yang jadi perhatian dunia adalah harus ada value of nutrition and health-nya. Kalau ini nggak ada, lima-limanya ini belum tentu bisa menghasilkan sebuah experience yang komprehensif menjadi sebuah gastronomic tourism. Nah, survei membuktikan bahwa 157 negara anggota UNWTO itu mengatakan gastronomi itu sangat penting sebagai elemen tourism. 87% dari hasilnya itu berkata begitu. Nah, kita punya destinasi yang memang sedang dikembangkan. Ini baru kita mesti melewati 3 tahap, tapi tahap pertama sudah selesai. Adalah di Ubud. Di Ubud, di Bali. Kenapa di Ubud? Karena Ubud itu, Bali lah khususnya, dia punya filosofi yang kuat tentang bagaimana hidup harmoni antara people ataupun antara manusia, antara alam, dan antara Tuhan. Antara manusia dengan Tuhan. Itu maksud saya. Jadi human relationship, not only hanya dengan alam, tetapi dengan manusia lain dan dengan Tuhan terutama adalah itu. Nah, Trihita Karana ini sangat mendarah daging di Bali. Itu yang menyebabkan Ubud itu menjadi unik. Kenapa Ubud? Karena Ubud adalah wilayah yang memang cultural preservation-nya sangat tinggi. Jadi memang kalau kita mau cari sesuatu yang memang unik, tradisional, Ubud ada. Tetapi di satu sisi dia juga termasuk metropolitan ataupun cosmopolitan tourism destination karena banyak restoran-restoran dan banyak chef-chef bule yang terkenal yang orang-orang asing yang menetap di situ dan buat restoran-restoran di mana restoran itu terkenal. Di sisi lain lagi dia sangat memikirkan tentang environment karena memang tadi dia hubungan harmonis dengan alam tadi. Sehingga hal-hal seperti ini misalnya harus tidak pakai tas plastik, harus zero food waste dan segala macam itu sudah menjadi peraturan di situ pemerintah daerahnya.
termasuk dia protecting local driver loh, sampai taksi aja nggak boleh masuk tuh online dari luar, dia harus pakai, keluar dari Ubud itu harus pakai taksi dengan supir lokal. Jadi proteksinya terhadap itu juga ada, artinya dukungan government-nya ada, dan juga tempatnya sangat potensi. Ini, this is Ubud. We talking about local food, ada di situ, ada traditional cultural heritage ceremony dan segala macam. Lalu di Gianyar, which is di Ubud itu kan itu kabupatennya Gianyar, ada subak yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai UNESCO Heritage Site. Dan di sana juga kita bisa ketemu restoran-restoran yang kelasnya internasional tetapi menggunakan local produce. Salah satunya ada satu restoran lokavor yang diantri orang gitu ya, itu masuk di dalam Best 50 Asia restoran. Itu kenapa Ubud. Jadi Ubud itu udah siap, udah sangat siap. Nah, si restoran itu bahkan punya slogan, go local or go home. Jadi walaupun makanannya terlihat seperti international Michelin star restoran, tetapi semuanya produk lokal dan rasa lokal. Itu. Ubud ya. Nah, kalau ditanya potensinya mana lagi yang bisa dikembangkan? Banyak kita punya. Kita punya Jogja atau Joglo Semar ya, Solo, Jogja, kita punya Malang. Terus kita juga punya Bandung kalau mau yang agak sedikit millennials destination untuk gastronomi itu di Bandung karena itu adalah kota kreatif lah gitu. Banyak many more. Kalau mau yang culture juga seperti Ubud adalah Sumatera Barat yang kemarin baru didatengin oleh Gordon Ramsay. Nah, jadi kalau ditanya, banyak nggak? Terus ada yang relate tuh, misalnya relate tuh sejarah Chinese, kerajaan Chinese. Kita punya kerajaan Sriwijaya itu adanya di daerah Belitung, di daerah Palembang gitu ya, Sumatera Selatan. Nah itu. Artinya kalau mau digali berapa banyak destinasi yang potensial, itu banyak sekali. Hanya saja sebuah destinasi tourism yang memang layak dibilang sebagai international destination itu adalah yang nantinya seperti Ubud itu yang sedang kita kerjakan. Apabila itu selesai ada 3 tahap, maka ketiga-tiganya itu buku besarnya itu atau buku Bible ataupun guideline-nya itu untuk menjadi destinasi gastronomi bisa diduplikasi di destinasi lain. Nah ini yang memang kita lagi dorong dan saya juga sempat ngobrol dengan Menteri Pariwisata yang sekarang ya. Beliau memang juga sangat-sangat positif untuk mendukung program-program seperti ini. Ya. Dan kalau untuk travel agent ya, yang ingin promosi culinary destination atau gastronomy destination, bagaimana itu? Bagaimana untuk menghubung siapa gitu atau organisasi mana ya? Silakan. Oke, di sini itu kita kalau travel agent kan kita punya ada asosiasinya sendiri ya. Tetapi mungkin lebih bagus juga kita melihat ke komunitas-komunitas ya. Jadi misalnya contohnya kita punya yang terjago di Indonesia yang sudah tahu cara mengkurasi destinasi maupun mengkurasi makanan. Which is siapa yang nggak kenal Pak William Wongso ya. Itu pun juga adalah suhu dan guru banyak orang gitu. Tetapi mungkin ada satu organisasi yang bisa juga dihubungi itu karena mereka juga cukup aktif ya. Salah satunya adalah Aku Cinta Makanan Indonesia. ACMI itu juga ada webnya. Yang lainnya adalah mungkin kalau di Bandung dan Jawa Barat dan sekitarnya mungkin bisa juga kita ada satu kelompok namanya Gastronomi Party. Jadi sebenarnya udah banyak gitu kalau ini ya. Yang paling cepat adalah memang kita carinya akhirnya di Instagram, bukan kita menghubungi travel agent gitu ya. Kenapa? Karena yang di Instagram itu biasanya yang posting itu adalah orang-orang yang memang adventurer. Jadi dia akan menemukan destinasi-destinasi yang mungkin belum terekspos. Nah, tergantung teman-teman travel agent dia mau pergi kemana gitu ya. Nanti dia bisa hubungin. Dan ada satu player juga yang bagus namanya Pelangi Benua. Itu juga salah satu player yang dia fokus di culinary. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman dan di Google aja gitu ataupun di ini dari apa yang tadi saya jelasin mungkin dapat ininya. Atau boleh juga kirim inquiry ke Indonesia Gastronomy Network. Nanti kita akan bantu juga. Melalui web. Kita ada website. Website kita adalah
Indonesia Gastronomy Network dengan Y ya. indonesiagastronomynetwork.com. Itu websitenya. Dan seandainya kalau seorang travel agent yang ingin tahu filosofi dari makanan atau sejarah dari satu kebudayaan, itu dapatnya dari mana itu? Biasanya bisa resources-nya dari mana? Bisa ada satu website. Nah, ini juga kenapa Indonesia Gastronomy Network ya, karena memang kita tidak mempromosikan diri kita, tetapi kita mempromosikan semua pelaku yang memang excellent. Nah, ada satu website juga namanya Good Indonesian Food. Jadi kalau di Google tulis aja Good Indonesian Food, pasti keluar tuh dia. Dia di Google udah termasuk top 5. Klik ke situ, dia punya beberapa paket juga yang bisa online paketnya. Tetapi dia bukan cuma jualan paket, tetapi dia bercerita banyak tentang story-nya juga ya di situ. Gitu. Nah, apakah ada tourism untuk rempah atau jamu? Sebetulnya di Kementerian Pariwisata saat saya juga 2016 dan 2019 kita punya loh, ada tim namanya untuk tim percepatan ya, itu khusus ngurusin tentang budaya, heritage dan sejarah, religi dan sejarah. Nah itu kita udah bikin yang namanya travel pattern itu. Nah, kalau mau, mungkin yang dari Pelangi Benua itu bisa dicek juga sih, bahwa mereka punya kayaknya jalur ke Jailolo, itu adalah tempat-tempat rempah ke Ambon, nah itu ada. Jadi boleh cek itu di Pelangi Benua, coba di Google ke situ. Dan sekarang saya mau tanya ya, tantangan besar apa sekarang untuk Indonesia? Tantangan besar, terutama kalau kita bicara di tourism ya, karena kan tourism ini yang memonetize ya. Satu adalah destinasi yang baik itu harus punya yang namanya destinasi management organization, which is Indonesia itu boleh dikatakan belum memperhatikan hal itu atau belum mengangkat hal itu. Itu yang harus difokuskan. Apalagi kalau kita mau bicara tentang quality tourism. Sekarang strategi yang ada sekarang di 2019 sampai 2024 adalah quality tourism. Jadi kita tidak mengharapkan terlalu banyak orang sehingga akhirnya destinasi itu rusak, tetapi kita mau spendingnya yang lebih banyak. Jadi length of stay-nya sama spendingnya. Nah, berbicara tentang ini, itu adalah satu, DMO-nya harus dikuatin, yang masih challenge buat kita. Kedua adalah komitmen dari kepala daerah, karena setiap destinasi itu, lead-nya itu adalah kepala daerah, bukan menterinya. Bukan misalnya pusat. Pusat itu hanya mendorong dan memfasilitasi, meyakinkan mereka bahwa tourism itu bisa mensejahterakan, lebih cepat di dalam membuka lapangan pekerjaan, dan cepat mendapatkan devisa. Itu harus diyakinkan kepala daerahnya, sehingga akan banyak kepala daerah lain seperti Banyuwangi. Itu kan cepat sekali, karena kepala daerahnya fokus dan dia mengerti bahwa tourism itu adalah treasure ataupun harta karun gitu ya. Nah, itu ketiga adalah itu menurut saya yang paling harus ini kan adalah quality destinasinya. Harus dinaikkan terutama fasilitasnya. Kalau memang kita bicara strategi pengembangan destinasi tourism itu ada 3, ada akses, ada amenity which is facility dan atraksi. Kalau atraksinya bagus tetapi facility-nya kurang bagus, WC-nya masih kotor, tempat makannya kurang bersih, ini berkaitan dengan health, hygiene, and safety. Nah, Indonesia di World Economic Forum itu rankingnya masih di 102 dari 140 negara. Jadi itu harus kerja keras. Jadi satu adalah DMO, kedua adalah komitmen. DMO apa itu artinya? Sorry. Destination Management Organization, sehingga dia bisa memanage destinasinya itu nggak cuma kali ini saja, tetapi ke depannya bisa sustain. Jadi harus ada DMO-nya, Destination Management Organization yang bagus. Kedua adalah komitmen dari kepala daerahnya untuk bisa memprioritaskan pariwisata sebagai sumber pemasukan mereka, sehingga mereka akan effortnya, resourcesnya semuanya akan
fokus di situ untuk mengembangkan. Lalu ketiga itu adalah sediakan nggak cuman atraksinya saja, tetapi destinasi, quality destinasinya dinaikkan melalui fasilitas-fasilitas yang memang memenuhi persyaratan safety, health, and hygiene itu. Dan bagaimana bedanya dengan negara-negara tetangga yang tetangga maksudnya di Indonesia Yang ya, berhasil ya, yang yang bagus ya. berhasil ya, yang bagaimana Yes. kita rank terhadap mereka? Jadi Indonesia itu harus selalu mengukur kita tuh ada di posisi mana. Di tahun 2019 kita yang ada di yang top 10 itu adalah price competitiveness. Jadi artinya kita adalah budget destinasi. Which is kita pengen naikin ke quality tourism, berarti harusnya kita nggak ada di sini gitu kan. Nah, yang besar juga, yang maksudnya potensi besar kita yang hijau-hijau ini, yang biru-biru ini adalah natural resources, cultural resources, inilah peluru-peluru kita. Termasuk ini, international openness. Untuk masuk ke Indonesia nggak susah. Tetapi kita PR besarnya ini, yang merah-merah ini, yang kuning dan tulisannya merah ini. Kita sangat lemah di terutama health and hygiene, safety and security, which is ini penting buat sebuah quality destination atau quality tourism destination. Termasuk adalah human resources-nya, tenaga kerjanya itu juga harus dididik. Nah, kalau bicara tentang negara tetangga, mereka itu mungkin ininya udah ada di top, terutama ya yang saya harus sebutin, ada Thailand, ada Vietnam, itu mereka fokus di tourism. Anggarannya untuk tourism itu besar banget. Anggaran untuk membangun destinasi itu sangat besar. Itu sebabnya dia bisa menangani ini untuk hal-hal yang ini, yang apa namanya, yang penting buat tourism. Kekayaan adalah given by God. Tetapi kalau kita tidak bisa mengolah dan mengelolanya, kita nggak akan bisa bersaing dengan cepat dengan kita bilangnya adalah musuh-musuh profesional kita di luar sana. Negara-negara ASEAN yang memang maju tourismnya, kita nggak bilang sebagai musuh, tetapi musuh emosional adalah supaya musuh profesional. Musuh profesional itu adalah membuat kita menjadi melihat, membenchmarking dan belajar dari mereka. Itu. Nah, Indonesia Gastronomy Network ini sudah menjadi salah satu dari ASEAN Gastronomy Network karena kita yang menginisiasi bersama-sama dengan Thailand untuk membentuk ASEAN Gastronomy Network, walaupun belum secara resmi di announce ya, ini harus ada prosesnya. Dan pada saat saya bicara di depan Kongres, kenapa kita harus bikin ini? Karena kita harus bisa belajar satu sama lain, saya bilang. Dan Maksudnya kita tidak, Kongres Diaspora, bukan? Bukan, yang itu adalah lebih banyak ke ASEAN, ATF namanya, ASEAN Tourism Forum. Jadi karena dulu saya itu adalah tenaga ahli Menteri Pariwisata, jadi memang saya fokusnya di tourism untuk yang gastronominya, gitu ya. Jadi memang kelihatan sekali, boleh dibilang misalnya Malaysia yang jauh lebih kelihatan lebih siap dari kita. Tetapi pada saat dia ada duduk di Kongres, inisiasinya nggak secanggih Thailand dan Indonesia. I have to say that I'm so proud gitu bahwa Indonesia saat itu dengan inisiasinya yang bagus-bagus ini, itu membuat mata dunia menjadi melihat, termasuk misalnya saya 4 kali menjadi pembicara di United Nations World Tourism Organisasi di World Forum on Gastronomy Tourism. Itu bukan karena koneksi, bukan karena kita dekat atau kita bisa dekat sama mereka, tetapi apa yang akan kamu bicarakan di panggung besar itu. Nah, selama saya bekerja dengan Menteri Pariwisata, alhamdulillah saya berhasil untuk bisa duduk selalu sebagai panelis. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus kerja untuk Ubud, supaya apa inisiasi-inisiasi kita itu tidak ditangkap orang banyak, terus kita tidak menikmati hasilnya. Kita harus menikmati hasil apa yang kita inisiasikan itu. Setelah itu memang negara kita mungkin belum fokus di pengembangan turis, karena kita memang fokus di cara undang-undang mengatakan harus kesehatan, pendidikan, dan sosial ya. Jadi artinya memang itu yang masih diperlukan. Indonesia itu masih perlu dana besar untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi kita juga mengerti, itu sebabnya Indonesia Gastronomy Network ataupun network-network lain itu dibentuk, termasuk teman-teman diaspora. Karena kita kadang-kadang nggak bisa bekerja hanya dengan
APBN, anggaran negara kita yang memang pas-pasan. Kadang-kadang kita memang harus berjuang untuk bisa balance, tetapi we have to say that presiden-presiden kita siapapun itu juga bekerja keras untuk negara ini ya. Kita nggak bilang satu presiden, tapi saya yakin semua yang menjadi presiden itu berusaha untuk memakmurkan negaranya. Hanya saja Indonesia memang pendapatan per kapitanya masih rendah, edukasinya juga masih perlu di-upgrade gitu ya. Sehingga agak susah kalau kita memang cepat-cepat bersaing di pariwisata. Itu sebabnya kita harus punya strategi yang sangat-sangat smart. Jadi strateginya itu memang harus yang tepat buat kita, bisa dicapai dan bikin quick win. Karena kalau kita bikin strategi besar di ujung sana, tapi kita nggak tahu quick win-nya, itu kita nggak bisa lurus loh mencapai fokusnya. Itu yang saya selama ini pelajari gitu, kenapa orang lain sukses. Kayak Thailand misalnya, kenapa saya bisa banyak sekali mendapat info dari Thailand, karena teman-teman saya di Thailand itu memang adalah pelaku-pelaku seperti saya. Mereka adalah strategic thinker. Jadi mereka juga adalah bekerja buat pemerintah Thailand. Jadi kalau kita berdiskusi udah yang high level, diskusinya udah yang benar-benar bagaimana sih negara kamu bisa mencapai ini gitu. Di sisi lain Thailand itu mirip Bali. Dia filosofinya itu kan karena Buddha ya agamanya. Jadi they talking about the goodness. Anything good. Saya pernah ada di Thailand gitu, macet sekali. Kalau kita orang Indonesia udah kerjanya klakson tuh pasti. Ini nggak ada klakson sama sekali. Lalu dia tanya sama, saya tanya sama supirnya, kamu kok udah berhenti segini lama? Tau nggak apa? Ibu, dalam bahasa Inggris dia bilang, Ibu tahu karma kan? Dia bilang. Jadi kalau ibu bikin susah orang dengan suara-suara klakson itu ibu juga akan kena satu saat. Itu yang membuat pariwisata itu maju. Jadi kalau sekarang Bali itu menjadi nomor 1 selalu di Indonesia dan di dunia, kenapa destinasi-destinasi lain tidak belajar dari Bali dan Thailand? This is about the kindness. Human being yang berpikir tuh sangat tinggi, bukan hanya egonya saja gitu. Itu salah satu key dari pariwisata. Kenapa Vietnam juga maju? Vietnam itu mungkin beda, karena bentuk pemerintahannya juga beda. Rakyatnya lebih nurut dari kita, termasuk tentang COVID. Dibandingin negara Indonesia, itu yang begitu luas, begitu banyak penduduknya, itu challenge buat kita. Tapi Vietnam, tanah aja bisa dibagi, satu keluarga hanya boleh segini, 1000 meter misalnya. Nurut dia. Kalau kita bisa bacok-bacokan Pak di sini Pak. Ya enggak Pak. Jadi intinya adalah satu, kenapa negara tetangga itu lebih maju? Nggak boleh bilang bahwa memang nggak boleh bilang bahwa misalnya karena mereka dijajah oleh siapa gitu ya, bukan oleh Belanda, tapi oleh Inggris. Tidak. Siapapun peninggalannya, kalau dia bisa mempreserve, nomor 1 preserve. Kita juga punya bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan tua yang dibongkar-bongkar akhirnya, dijadiin hotel dan segala macam. Padahal itu kalau di luar negeri aset pariwisata. Kota tua, old town selalu menjadi ini. Semua kota-kota di dunia pasti punya yang namanya apa tuh CBD ya Pak ya. CBD ada old town, ada Chinatown. Kalau itu di-preserve akan jadi ini. Jadi balik ke attitude. Lalu edukasi penting. Edukasi itu sangat penting. Lalu apa? Kalau kita take it for granted, dan kita nggak akan pernah bisa se-advance teman-teman kita di sana. Kalau mereka menganggap bahwa tourism is sesuatu yang bisa menjadikan mereka makmur, tetapi juga harus dilestarikan. Itu sebetulnya. One of the question that I have, dari teman-teman kita, is that nama Indonesia, waktu mereka sebut nama Indonesia, banyak orang Amerika atau orang Eropa pun yang tidak tahu Indonesia ada di mana. Sedangkan negara Singapura yang kecil sekali, orang pada tahu. Kalau seandainya tahu Indonesia, tahunya karena Bali, terorisme, Bali is one, bom Bali, ya, tsunami, ya. Nah, apa yang kita perlu kerjakan? Sebab I'm sure kayak tsunami terjadi di Thailand juga kan, ya. Yes.
pada waktu Aceh, Thailand juga kena. Tapi bagaimana kita Negatif support image itu ya, itu? negatif image ya. Apakah pemerintah Indonesia branding ya, promosi branding Indonesia, apakah mereka itu salah satu program yang mungkin itu bisa membantu sekali? Bagaimana Ya. tuh pendapat Vita? Oke, jadi sebetulnya begini, kita tuh country branding yang secara terintegrasi belum ada. Jadi semua kementerian itu branding sendiri-sendiri. Ya, itu yang membuat nggak maju hanya satu brand ya. Contohnya lah ini, saya mengerti ya dengan adanya branding yang besar-besaran di Kementerian Pariwisata terutama karena Kementerian Pariwisata ini adalah kementerian promosi, jadi dia boleh branding. Sementara kementerian yang lain kan dia punya tugas masing-masing, dimana kalau di sini kan salah menggunakan anggarannya itu bisa masuk penjara gitu ya. Sama lah mungkin di mana-mana di semua negara juga seperti itu. Nah, kita belum ada yang namanya membranding secara terintegrasi seperti misalnya Thailand, India, dia percayakan branding itu melalui pariwisatanya. Jadi kayak misalnya Incredible India. Udah satu, terus Malaysia Truly Asia. Itu semuanya satu. Itu satu ya. Kalau dia belum ada country branding, kita kan ada misalnya Wonderful Indonesia, tapi Kementerian Perdagangan pakai yang lain lagi. Misalnya saya lupa, tapi pokoknya setiap kementerian punya slogan dan punya branding sendiri. Sehingga itu jadi kecil ledakan-ledakannya gitu. Bayangin kalau itu disatukan dengan satu aktivasi yang memang terencana gitu ya, mungkin itu akan menjadi impact-nya lebih besar. Tetapi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata di periode sebelumnya ya, periode Pak Jokowi yang sebelumnya itu memang menghabiskan lebih dari 50% uangnya itu untuk naikin brand Wonderful Indonesia saat itu. Dan hasilnya sebetulnya sudah terukur ya, kalau di World Economic Forum itu udah terukur tadi yang saya bilang ini. Lihat, kita itu ada di ranking 40 secara brand pariwisata dari 140 negara. Sedangkan brand-brand pariwisata lain dari negara tetangga kita itu ada di bawah loh. Saya nggak punya data lengkapnya, tapi boleh di Google aja World Economic Forum report tahun 2019. Itu negara yang turismenya banyak banget aja itu ada di angka 60 atau berapa gitu. Malaysia bahkan ada di 80-an. Nah, kenapa brandnya bisa naik tetapi turisnya nggak naik ataupun image-nya di luar belum nyampe? Karena tadi, kalau itu dilakukan secara sendiri-sendiri, di mana kita jualan besar-besaran di luar sana, balik ke sini kita belum siap. Satu itu. Kedua adalah, kalau kita bicara konektivitas, Singapura itu udah seperti UK atau Belanda, Amsterdam. Dia adalah hub penerbangan. Sehingga every time kita masuk ke Google, begitu dicari penerbangan, pasti Singapura akan keluar. Amsterdam akan keluar, karena dia hub. Karena Indonesia belum, jadi dari segi penerbangan juga dia belum bisa populer. Yang populer adalah Bali, karena banyak sekali orang posting tentang Bali. Di sisi lain, apapun yang kita lakukan, misalnya kita mau naikin negara ini lewat apa nih kekuatan kita? Apakah gastronomi kayak tadi? Kita lewat gastronominya. Gordon Ramsay datang ke Indonesia itu harusnya dijadikan momentum untuk menaikkan nama Indonesia sama-sama. Apakah kita campaign sama-sama, semua teman-teman diaspora kita ajakin campaign tentang misalnya Indonesia. Kita bisa create campaign itu, Pak John, dan saya orang yang sangat suka melakukan itu sebetulnya. Bersama-sama dengan satu hashtag yang bisa mungkin menjadi akhirnya trending topik dunia. Teman-teman diaspora banyak loh di seluruh dunia, boleh dikatakan ya, maksudnya dari semua ya, mungkin sekitar berapa ya Pak sekarang, 8 juta misalnya di seluruh dunia, itu mungkin yang so-called yang kayak kita ya, yang really betul-betul cinta terhadap tanah air, bukan keluar karena bekerja ya. Kan kita tahu ada teman-teman kita lain-lainnya yang diaspora itu juga dia bekerja sebagai asisten rumah tangga atau apa, mungkin dia nggak ada waktu untuk berpikir seperti itu. Tapi kita terutama yang para entrepreneur, para student, itu kalau diajak campaign rame-rame harusnya bisa. Tetapi apakah strategi itu pernah dibuat? Apakah misalnya Kemenlu juga pernah berpikir untuk itu? Nah,
Saya mungkin sekarang berbicara sebagai bangsa Indonesia yang sangat mencintai tanah airnya dan mau melakukan apapun untuk tanah air kita. Tapi sekarang saya juga termasuk rakyat yang bebas. Jadi kalau saya bicara bukan jangan sampai dibilang orang saya mengkritik, tidak. Saya justru mengajak semua orang bagaimana membuat image negatif ini pergi. Di sisi lain adalah kita juga harus bisa bicara di dalam negeri dengan keras bahwa semua kegiatan negatif di Indonesia itu dengan mudah menghancurkan semua yang baik di luar. Kan ada pepatah, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Apa yang dibangun, image-image yang sudah kita bangun itu akan hancur dengan seketika hanya karena orang bikin kekacauan, teroris, ngebom dan segala macam. Kenapa? Karena berita yang sensasi itu akan jauh lebih cepat naiknya dibandingkan berita yang biasa-biasa aja. Dan berita kebaikan itu biasa-biasa aja, kecuali royal wedding. Royal weddingnya siapa, itu menarik. Itu sama aja, masih entertainment. Nah, yang harus dikemas adalah mungkin menaikkan image Indonesia ini dengan cara entertainment, seperti program-programnya yang National Geographic bikin. Kayak Gordon Ramsay, itu entertainment, dan itu jadi hit. Semua orang berbicara tentang itu. WhatsApp group semuanya ada foto itu. Jadi menurut saya adalah memang harus smart di dalam memarketingkan negara kita ini, tetapi juga hulunya siap. Jangan hilirnya siap, marketing tapi hulunya nggak siap. Begitu orang datang ke sini, loh kok nggak sama ya sama apa yang dipromosikan gitu. Nah itu loh Pak. Jadi negara-negara lain itu dia pakai sistem pakaian, misalnya Thailand sudah melakukan gastronomi diplomasinya itu dari tahun 1990-an. Jadi kalau sekarang dia memetik hasilnya, ya memang dia kerjakan tugasnya. Dia serius, fokus, semua orang berpikir begitu, bahkan yang memimpin rajanya untuk diplomasi gastronomi itu. Bukan hanya seorang menteri. Gitu loh, Pak. Dan sekarang kita udah bicara tentang monetize tourism ya. Dan juga kita bicara monetize mungkin kuliner. Nah, yang rempah-rempah itu apa tuh? Kalau kita seandainya mau monetize. Monetize, oke. Rempah-rempah itu kan sebetulnya hulunya itu yang sekarang kita mau melalui program jalur rempah ini direvitalisasi supaya kita punya sources-nya lagi. Karena banyak sekali juga rempah-rempah kita yang mungkin kurang kalau kita mau kirim keluar untuk ekspor. Nah, rempah itu kan juga bicaranya rempah kering, mungkin itu Om William Wongso yang gue ya, rempah basah, ada rimpang yang akar-akaran gitu. Bukan cuma sekedar rempah primadona yang kita memang kuat di zaman itu. 2000 tahun lalu udah diperebutkan orang gitu. Itu kan ada pala, cengkeh, kayu manis, lada. Itulah komoditi, rempah yang memang dicari orang ke Indonesia sehingga banyak orang yang datang ke Indonesia sehingga ingin memiliki dan segala macam gitu ya. Itu karena itu. Tetapi rempah-rempah lain atau bumbu-bumbu lain kalau di masakan itu kita bilang adalah ingredient, bumbu, spice itu nggak cuma hanya berkata tentang 4 hal itu. Kita punya keluak, kita punya kemiri, kita punya lain-lain lah itu yang bisa dipromosikan. Nah, selain jamu, jadi rempah-rempah itu monetize-nya itu bisa lewat jamu, makanan dan minuman. Itu paling cepat. Kenapa? Karena nggak ada orang yang berantem di meja makan. Itu sebabnya diplomasi gastronomi or culinary itu adalah the most powerful soft diplomacy untuk membuka diplomasi lainnya. Ya kan? Pada saat kita makan, biasanya kita cuma cerita, ini ada kesamaan loh. Either kita bicara something in common, itu bakal memperkuat posisi kita. Si rempah-rempah itu bisa dengan makanan dan minuman, karena memang gastronomi diplomasi adalah yang terkuat. Makanan dan minuman bisa dengan jamu, minuman rempah yang sekarang itu juga unbelievable, Pak. Jamu kita itu udah ada orang yang jual dengan nama jamu juga di Brazil. Orang ini dulu pernah tinggal di Indonesia. Nanti saya kasih linknya buat Bapak supaya lihat di Instagram. She gonna be my guest in my Instagram live. Ya, saya lagi atur waktunya. Jadi intinya bayangkan kalau jamu yang menjadi tradisi kita itu kita jadikan alat diplomasi kita. Kita jual keringnya segala macam itu di ujung.
pasti itu akan jadi income sendiri kan, dan masyarakatnya yang menanamnya juga menjadi ikut makmur, gitu ya. Nah, itu kalau jamu, jadi makan dan minuman. Sekarang bagaimana dengan bumbu? Orang boleh bilang bahwa ada ya ada pro and kontra, bahwa bumbu Indonesia itu penuh dengan micin dan segala macam ini itu. Menurut saya sebaiknya sebelum bicara, apalagi bicara tentang Indonesia, ya, apalagi yang bicara adalah orang Indonesia yang harusnya misalnya mempromosikan Indonesia, gitu ya, itu harus sangat hati-hati. Dilihat dulu, apakah bumbu Indonesia yang bertebaran di Kanada, kita punya bumbu-bumbu yang bagus di Kanada, ada mungkin I'm not saying about brand ya, tapi bumbu-bumbu paste. Bumbu paste ini juga dipakai oleh Vietnam dan Thailand untuk mempromosikan kulinernya. Jadi nggak salah tentang bumbu paste itu. Kita nggak bilang bumbu instan ya. Instan itu adalah kalau dia tanpa harus memasak. Ini tuh dia harus memasak dengan proteinnya dimasukin, dicampur bumbunya, dikasih santan dan segala macam. Bumbu-bumbu yang sudah beredar di Australia, di Amerika dan segala macam itu pasti lewat tes dari lembaga terkait, ya FDA atau apa. Nggak mungkin kita bisa jualan bumbu itu ke luar negeri kalau dia nggak pass requirement-nya. Jadi harus hati-hati kalau bicara Indonesia bumbunya banyak aditifnya. Mungkin saya harusnya orang yang harusnya berteriak, hey halo, tidak begitu. Kalau di Indonesia memang lebih banyak itu karena orang Indonesia seneng gurih. Jadi laku di Indonesia belum tentu itu langsung diekspor bulat-bulat itu. Nah, bumbu-bumbu itu kalau kita promosikan, itu kan ekstraknya lebih banyak ya kalau kita bikin bumbu itu kan. Berarti produksi yang akan dihasilkan di Indonesia lebih banyak, petaninya lebih makmur. Itu, jadi bukannya kita memperkenalkan bumbu Indonesia yang fresh, sekarang Pak Oi kan tinggalnya di luar negeri. Pak John tinggal di luar negeri, pasti teman-teman diaspora yang di luar negeri juga kadang-kadang susah mau dapat bumbu yang misalnya seperti yang di Indonesia rasanya. Nah, dengan itu kita bisa. Jadi bisa dengan bumbu, bisa dengan makanan jadi, bisa dengan mungkin yang dry, yang itu yang kering-kering, keripik dengan rempah dan segala macam itu bisa dimonetize. Dan pelakunya di Indonesia itu cukup banyak. Juga misalnya kita bisa bekerja sama dengan teman-teman diaspora yang misalnya produksi tempe. Instead of dia misalnya cuma jualan tempe saja, dia memperkenalkan bumbu Indonesia, apakah dibikin tempe dengan bumbu kari Indonesia. Kind of thing itu yang akan dengan cepat menyebarluaskan dari mulut ke mulut makanan Indonesia. Kita bicara taste of Indonesia atau flavor of Indonesia, bukan bicara kulinernya secara utuh gitu. Itu lebih cepat memperkenalkannya karena apa, begitu taste-nya keinget, dia akan pengen banget makan originalnya, dia akan datang ke Indonesia untuk datang ke destinasinya gitu. Oke. Pesan terakhir dari Vita apa? Oke. Pesan saya adalah satu, bahwa gastronomi ini adalah bisa menjadi ya, atau gastronomi itu bisa menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Gastronomi ini bisa menjadi soft diplomacy tools yang sangat powerful. Dan gastronomi ini apabila diurus dengan benar dari hulu hingga hilir, itu bisa memakmurkan rakyat Indonesia maupun teman-teman Indonesia yang ada di luar negeri sana. Karena akan banyak opportunity bisnis yang bisa dilakukan. Terutama adalah restoran-restoran diaspora kita yang mungkin butuh sekali untuk di-upgrade standarisasi untuk yang levelnya masih belum bisa survive ya. Mungkin itu dengan sebuah kekuatan gastronomi diplomasi, salah satunya adalah meningkatkan kompetensi dan segala macam, itu bisa membantu dan kita kerjakan bersama-sama untuk menjadi besar. Gastronomi bisa menjadi networking ataupun penghubung yang kuat
antara kita dengan negara-negara di regional dan di global. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Vita untuk memberi advice ya. Dan untuk pemirsa Kabari, jangan lupa subscribe ke Kabari YouTube. Thank you very much. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.